warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Azizah yang saya cintai, yang saya hormati, dan insya Allah pada pagi hari ini kita berada di forum majelis ilmu yang kata Rasulullah itu, kalau ada satu majelis ilmu yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah, maka kemudian para malaikat akan mengerumuni, akan berada di majelis itu untuk mendoakan kita semua. Sehingga saya tadi baru tanya, ini Majelis Taklim Azizah berapa periodenya, berapa minggu, sebulan? Oh enggak, seminggu sekali. Subhanallah, okay? Masya Allah. Jadi ini satu nikmat yang terus kita syukuri. Di tengah-tengah kita punya agenda macam-macam, agenda kehidupan kita dimampukan oleh Allah untuk menghadiri majelis taklim kayak begini, komunitas ya, forum peningkatan kualitas diri gitu, sehingga sekali lagi ini layak kita syukuri dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan. Amin, Allahumma amin. Ini namanya MT Azizah, kok saya GR kok kayak saya. Artinya apa ibu-ibu Azizah itu? Azizah itu mulia, okay. Bisa juga perkasa, okay. Jadi kalau saya nama saya itu Nur Azizah, itu saya bilang kan ibu-ibu cahaya yang mulia, atau ya pokoknya yang cantik perkasa tapi mulia. Wah, ini sesuai dengan ini ya tampakan ya, penampakannya kan gede. Iya, jadi cantik mulia, perkasa mulia ya, Al-Aziz ya. Tadi ibu-ibu juga baca itu juga bisa berarti yang perkasa, bisa juga yang berarti yang mulia, okay. Semoga kemuliaan ya terus kita lalui terus ya, kita raih begitu kemuliaan, tidak hanya di dunia, insya Allah juga ila akhiri. Amin. Ibu-ibu rahimakumullah, tadi ketika membaca sebelum membaca Asmaul Husna kan tadi ada sholawat ya yang dibacakan begitu. Ketika saya saya itu aslinya Jawa Timur ibu, guys. Sedikit kenalan dulu, guys. Jawa Timur dari Jember gitu. Jadi kami alhamdulillah di lingkungan pesantren, kami juga punya pesantren, dan saya juga pernah nyantri di tempat yang lain gitu. Jadi ada jadi saya jadi ingat gitu ya, nasihat dari kakek saya, kebetulan juga kakek itu juga salah satu pengasuh yang sekarang diturunkan ke putra mantunya begitu. Jadi ketika membaca sholawat itu, kakek saya, ibu saya itu mengatakan jadi fokus gitu ya. Jadi membayangkan tidak sekedar kemudian bersolawat ria gitu, tapi bagaimana kemudian kita bisa mengkoneksikan rasa dan pikiran kita membaca siapa sih Rasulullah itu gitu. Ya, jadi ini jadi gemetar begitu ya. Jadi ibu-ibu sudah mengenal Rasulullah secara detail atau mungkin sekilas gitu. Jadi bagaimana kemudian sosok Rasulullah yang menjadi panutan kita, yang membimbing kita, yang kemudian memberikan pencerahan yang berupa agama Islam ini, yang menuntun kita, yang kemudian membimbing kita dari jahiliyah ya, dari kebodohan menjadi kemuliaan,
itu kita bayangkan sosoknya ketika kita membaca sholawat. Jadi at least paling minimal ibu-ibu bisa membacakan ya sholawat, ibu-ibu bisa membaca ketika bacaan tahiyatul akhir atau tahiyatul awal ketika kita sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam Allah ya kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam Allah ya, keselamatan yang doa yang diberikan Allah pada Rasul. Itu kemudian tidak hanya dipek dewe gitu, tapi assalamu alaina, salam itu untuk kami, wa ala ibadillahi sholihin, jadi juga untuk hambamu yang soleh gitu. Jadi kita melihat bahwa Rasulullah itu tidak pengen dewe gitu ya, tidak kemudian tidak egois gitu. Dia selalu berpikir bagaimana kemudian umatnya nanti gitu. Ibu-ibu juga mungkin pernah menghafal atau mungkin sudah hafal salah satu ayat ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di situ digambarkan Rasulullah itu pengen banget ya umatnya itu nanti punya kebaikan yang luar biasa. Jadi kita itu tidak hanya kemudian, tapi diinginkan oleh Rasulullah yang nantinya tidak kemudian tertinggal ya. Ini saya tadi membaca, jadi ukhuwah fillah antil jannah ya, luar biasa gitu. Tapi kata Rasulullah begini, saya jadi ingat begini, kullu ummati dakhalal jannah, kata Rasulullah. Jadi setiap umatku itu akan masuk surga, kata Rasulullah, illa man aba, kecuali yang enggan ya. Jadi kemudian para sahabat nanya, siapa yang enggan? Ya tentu saja yang dia ya tidak taat, ya tidak patuh, ya tidak bertakwa kepada Allah dan mengikuti Rasulnya. Jadi sederhana ya. Jadi ini luar biasa. Ini saya kira tidak sekedar satu kata-kata ya, tapi ini sangat mendalam ya. Jadi ukhuwah fillah ilal jannah ya. Jadi kalau misal ini keren ya, til jannah, antil jannah, atau mungkin kalau bahasa Arabnya itu ilal jannah. Kenapa begitu? Sangat mungkin ya dari di antara kita itu nanti saling memanggil gitu ya. Kalau misalnya ada 1, 2 begitu, atau mungkin beberapa yang kemudian sudah duluan gitu ya, yang hisabnya selesai begitu. Ya ini diharapkan begitu ya, kita ikut gitu ya, ikut bersama ya komunitas MT Azizah ya, walaupun nanti secara pertanggungjawaban itu sendiri-sendiri gitu ya. Jadi nggak nunut ya. Jadi kalau nunut misalnya kolosal, misalnya nanti ini ketuanya Ibu Ella, nggih. Ibu Sus misalnya depan, terus yang lain nggak gitu ya, tapi tetap personal, tapi ada saling tolong ya, saling memanggil ya di antara kita kalau misalnya kita sudah beruntung. Jadi ukhuwah fillah ya, dalam rangka ketaatan kepada Allah ya, untuk mencari ridha Allah itu tidak ada expirednya. Jadi ukhuwah fillah ya, bersaudara ya, bersaudara ini kita kan dari berbagai macam background, tapi kalau dalam rangka Allah ya, dalam rangka mencari keridhaan Allah itu tidak ada expirednya. Tapi kalau misalnya kita berteman, misalnya karena sesama level selevel ya, sosialnya sama. Mungkin sekarang karena mungkin ibu-ibu ada yang sama di satu sekolah jadi wali murid. Mungkin juga satu kampung, tapi kalau karena Allah ya, itu tidak terbatas oleh waktu dan juga tidak terbatas oleh tempat begitu ya. Sehingga orang-orang yang berukhuwah Islamiyah, berukhuwah fillah itu ya saling mengingatkan dan menguatkan untuk kebaikan, untuk meningkatkan kualitas diri. Itulah ukhuwah fillah begitu ya. Jadi saya jadi ingat, saya sudah terbiasa begitu, saya punya komunitas yang cukup kuat ya. Sehingga kemudian kita saling mengevaluasi, kita saling memberi masukan bahwa ketika kemudian ada seseorang temannya yang mungkin futur, ibu-ibu tahu futur, jadi sedang drop gitu loh. Jadi bukan drop sakit, males gitu, memeng gitu ya.
itu teman kita bisa mengingatkan. Kalau kita berlebihan melakukan sesuatu, teman kita bisa mengingatkan. Nah, ukhuwah fillah itu ketika ada tawasau, ada saling menasihati, saling mengingatkan, itu bersyukur gitu. Tidak kemudian baper gitu, enggak. Jadi, tapi tentu saja dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, bukan kemudian di depan umum, tidak. Saya pernah sering bahkan diingatkan oleh teman saya gitu. Jadi mohon maaf, jadi kalau saya itu dipanggilnya biasanya Nong gitu ya. Mungkin kayaknya tertawamu terlalu berlebihan deh gitu ya. Terima kasih, jadi gitu. Jadi tapi padahal mengatakan terima kasih itu biasanya kan kita nggak siap gitu ya membuka diri. Tapi ketika orang itu membuka diri, pikirannya terbuka, hatinya terbuka, itu kita mesti melihatnya dari perspektif lain. Tidak ada namanya baper. Jadi ukhuwah fillah itu begitu. Jadi jangankan mungkin ya kalau kita dengan suami kita gitu, ketika dikasih masukan itu biasanya kan yang dikedepankan apa, Bu? Kenapa, Bu? Tersinggung gitu ya. Misalnya ini kok uangnya kayaknya cepat juga ya. Kalau nggak percaya belanja, kita nggak kayak gitu ya. Jadi sering dikasih masukan. Kebetulan saya juga dididik banyak ya oleh suami itu untuk tidak gampang baper ya. Padahal kan perempuan konon itu baper gitu nggak sih? Ibu-ibu mengakui bahwa ibu-ibu itu baper? Ya, iya sih gitu ya. Apalagi kalau mau mens ya, jadi hormonnya itu rasanya pembela gitu ya. Atau mungkin kalau saya sudah menopause gitu ya, sudah 7 tahun yang lalu begitu. Ya, orang menopause itu memang kadang sering tersinggung gitu ya. Jadi kalau kita tuh mengikuti itu, ya itu menurut saya iya, itu data begitu, itu fakta, itu ada kajian ilmiahnya. Tapi kita nggak boleh terlalu larut gitu. Oh ya kan saya soalnya udah menopause, saya kan memang baper. Wah, itu nanti susah untuk kemudian ini baru ya intermezzo. Jadi kalau untuk meningkatkan kualitas diri, kalau kita tidak terbuka, pikiran kita, hati kita susah untuk seperti itu gitu. Jadi saya terdidik oleh suami saya itu untuk tidak mengedepankan rasa, tapi mengedepankan logika. Tapi bukan dihilangkan gitu. Jadi ibu-ibu sering ayel-ayelan nggak sama suami, Bu? Sering ya? Sama ya? Sama gitu ya. Manusiawi betul gitu ya. Tapi ini kaitannya begini, Bu. Saya cuma mau bilang bagaimana melihat dari perspektif lain, dari cara pandang lain gitu. Jadi suatu hari ya, jadi ketika saya itu mau mantu, anak saya 4 ya, jadi 3 sudah menikah, cucu saya sudah 2 alhamdulillah, baru 2. Saya nganter suami ke bandara gitu. Tiba itu ditanya, kemarin catatannya gimana itu uang yang sudah tak transfer waktu untuk mau mantu itu? Saya catat. Kalau saya nggak bisa menyampaikan berapa angkanya karena saya nggak bawa bukunya. Wah, suami saya itu langsung begini, harusnya orang itu gitu baru 3 hari itu nggak boleh lupa gitu ya. Kira-kira kalau kita digitukan gimana, Bu? Urusan dewe kono ya. Ya jadi digituin. Jadi harusnya itu orang tuh satset gitu. Tadi tanya itu ya tas gitu. Jadi saya cuma sambil nyetir tuh jajannya ya kecut juga. Gitu ya. Tapi berusaha untuk tidak mangsuli merespon ya, tidak merespon sesuatu yang itu sajanya nggak enak, Bu, nggak enak banget digituin tuh gitu ya. Jadi orang itu harus satset ya. Ini di sini kan bahasa keren ya, satset gitu ya. Dan ditanya baru 3 hari kok sudah nggak bisa. Saya cuma bilang ya memang ya mohon maaf gitu ya. Itu sambil juk-juk lucu-lucu gitu, Bu. Jadi tidak serius-serius banget. Nanti kan kalau serius sama serius nanti berantem, repot ya. Nanti nyetirnya jadi kacau. Jadi iya sih gitu ya. Jadi saya itu memang punya banyak kekurangan gitu. Salah satunya tuh tidak dobit, susah menghafal. Saya suka ngomong itu ada datanya gitu loh. Jadi artinya saya catat rapi gitu ya. Jadi kalau ditanya itu semua ada begitu. Terus masih aja, Bu gitu. Jadi saya juga heran nih, kok tiba-tiba tanya gitu ya. Padahal biasanya itu kalau pas lenggahan baru tanya itu mau berangkat tanya gitu ya. Terus kemudian dia masih gitu, Bu ya. Ibu-ibu masih gitu nggak kalau udah dimaksuli suaminya suka masih ngomong lagi nggak, Bu? Iya ya gitu. Ibu-ibu terus ikut ngomong juga ya. Ya jadi saya cuman menelan gitu, cuman
menahan diri. Artinya itu mengelola rasa itu penting begitu. Sehingga kemudian tidak terjadi heboh gitu ya. Ya gitu, saya cuman waktu itu ya gitu ya. Wah, jadi saya pernah cerita ke teman saya, Mbak, nek aku gitu ya, nggak rela katanya itu. Jadi saya, ya tergantung begitu, kita mau mencari apa. Oke, kemudian saya mengatakan, iya sih saya memang salah satu kekurangan, tapi jangan khawatir, begitu nanti sampai rumah saya tulis, saya foto, itu ada begitu ya. Nah kemudian, ya kebetulan suami saya mungkin sekolahnya tinggi gitu ya. Ya kalau saya bilang kalau saya pinter kayak jenengan, ya saya juga kayak jenengan juga gitu ya. Itu jadi terus ketawa gitu. Artinya orang itu beragam gitu ya. Tapi ketika digitukan itu ini mengelola. Jadi harus melihat perspektif lain gitu. Oke, jadi aku dididik untuk satset. Yang pertama kan begitu. Yang kedua dididik untuk ya lebih banyak membaca gitu ya, supaya tidak gampang lupa gitu. Kemudian yang ketiga, ya saya diajari untuk mengelola ini emosi ya. Ini melihat perspektif lain. Tapi kalau gitu nek ora percaya urusan dewe ya wes gitu ya. Jadi kok gak percaya sih gitu loh, itu jenenge gak menjawab pertanyaan, Bu. Wong ditanya gimana mah apa uangnya yang kemarin, nek ora percaya ya wes, itu jenenge gak menjawab pertanyaan ya. Jadi kita kan sering gitu, pertanyaannya A ya harusnya jawab B, jawabnya Z. Dan Z-nya tuh lagi ada Z1, Z2, Z3, Z4 tuh wow gitu ya. Nah ini luar biasa. Ini sebenarnya ini awalan. Jadi kalau mau meningkatkan kualitas diri itu yang pertama itu ini open mind ya, terbuka. Ini pikirannya terbuka, hatinya menjadi suka belajar dan menjadi pembelajar. Itu kira-kira begitu ini rumusannya itu begitu ya. Jadi ibu-ibu seminggu sekali belajar di MT Azizah, dan saya yakin juga belajar mungkin di tempat yang lain juga. Tapi kemudian harus jadi pembelajar. Jadi apa sih? Jadi saya sering mengukur diri saya sendiri begitu. Sekian lama saya ngaji di MT Azizah, adakah progres? Itu kan pertanyaan tuh. Progres, adakah progres yang sudah saya punya? Outputnya kayak apa, itu kan harus terukur, Bu. Kita nggak usah nunjuk satu-satu, nunjuk diri saya sendiri, nunjuk kita sendiri. Sudah seminggu sekali saya ngaji di MT Azizah, seberapa ada perubahan ya, perubahan pada diri saya terkait ilmu ya, terkait kemudian ini peningkatan amalnya, atau ya gitu-gitu aja gitu. Gimana, Bu? Kalau ada pertanyaan kayak gini, mikir ya. Iya gitu ya. Saya ibu-ibu biasa nggak menulis misalnya outputnya. Ini saya yakin ibu-ibu keren ya, mencatat gitu. Soalnya biasanya tuh kalau pengajian tuh yang suka tuh yang seru-seru ya, yang ger gitu ya. Tapi begitu nanti tadi isinya apa? Jadi itu luar biasa ya. Dinamika itu keren. Jadi begitu kita pulang nanti ya, habis salaman gitu, pas pulang ambil sepatu sandal tuh, tadi isinya apa gitu? Ya ini pertanyaan ini yang harus kita catat. Begitu kemudian saya harus pulang keluar selesai dari kajian MT Azizah, saya harus membawa sesuatu. Ya, sesuatu itu apa saja, bisa ilmu yang sangat sederhana. Oke, baiklah, berarti setelah ini saya harus siap merubah diri, open mind. Itu harus ada begitu, Bu. Kalau setiap kali kita pulang dari mengikuti forum kajian kayak begini, harus ada yang saya catat, harus saya highlight begitu. Kemudian harus saya detailkan, aku kok kalau mau kayak gitu harus bagaimana gitu. Itu real ya. Tapi kalau misalnya saya sih kalau di pengajian gini mungkin enggak ya, kalau di pengajian di kampung gitu jadi susah untuk kemudian mendetek kayak gitu ya. Karena pengajiannya mulainya jam 10 ya. Kemudian pengajian sambil dahar, ada yang mungkin ngantuk, apa saja boleh. Saya pernah mengusulkan begitu. Halah Mbak, lumayan lo ngajiku berangkat itu sudah ya toh kaki kanan ya dipahalai, yang kemudian kaki kiri menuju masjid, kaki kiri melangkah dimaafkan kesalahannya. Itu namanya minimalis, saya bilang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita hanya meraih pahala, iya, tapi harus terukur gitu.
Jadi itu peningkatan kualitas diri gitu. Makanya kemudian saya pernah kena lagi nih ya sama suami ya, kebetulan saya tuh komunikasinya lumayan sih Bu, sering ngobrol walaupun sebenarnya ngobrolnya jarang sih, tapi kualitas gitu. Jadi pernah saya dikasih beliau ceramah gitu di masjid itu, pernah bertanya ke saya, ke jamaah gitu. Ibu jamaah ini Bapak Ibu sekalian bisa baca Al-Quran ketika umur berapa? Waduh, yang saya sejak TK, sejak SD, sampai kemudian sekarang itu saya masih belajar tahsin, ya, memperbaiki kualitas bacaan itu yang sesuai dengan haknya, ya, hak dari harfun itu, dari huruf itu, gitu. Terus kemudian setelah itu, gitu, sudah saya khatam itu bisa seminggu sekali. Saya bisa mungkin ada yang tiga hari sekali, seperti sahabat Rasulullah begitu. Tapi kemudian pertanyaannya, adakah impact-nya? Saya tuh kalau baca ayem ya gitu ya, bar ayem terus, ibu kita tahu isinya. Nah ini ya, jadi itu pertanyaan yang terus kita berikan ya, kita berikan pada diri kita sendiri itu untuk apa? Memacu kita, sudahkah kita ada progres? Itu penting begitu ya. Jadi makanya kemudian saya punya kajian yang kecil ya dari 5 ya, kemudian ada yang 15 tahun ya bersama kulo itu terlihat gitu. Jadi bagaimana kualitas bacaan Qur'annya, apakah kemudian bacaan sholatnya itu mereka sudah tahu artinya gitu, itu terukur gitu. Nah ini saya kira nanti suatu saat boleh MT Azizah itu melakukan kayak gitu pada anggotanya ya, supaya apa? Ada progres, ini sudah sekian tahun hasilnya begini. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas diri. Ibu-ibu yang saya cintai, jadi saya memberikan tema meningkatkan kualitas diri, meraih kesuksesan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan ini tadi sekilas ya, nanti saya detailkan bagaimana ayatnya. Meningkatkan kualitas diri, bagaimana meraih kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu yang kayak apa Ibu? Senang sama bahagia itu beda ya. Bahagia ya, jadi kalau bahagia itu ini mungkin yang paling gampang itu saya memberikan ini doa yang ibu-ibu sudah hafal semua. Doa sapu jagat itu. Ya toh? Jadi bahagia sejati itu pengen orang itu di dunia punya kebaikan, baik, jadi kemudian di akhirat juga baik, sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Itulah kebahagiaan yang sejati, dan itulah yang pengen kita raih. Kita nggak ingin kemudian pengen di dunia saja, tapi kemudian di akhirat kita tidak beruntung. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi makanya kemudian kalau kita ke anak-anak ya, boleh ya, mungkin punya keahlian ya di bidang apapun gitu. Karena anak saya itu juga macam-macam ya, ada yang ahli kopi. Jadi kuliahnya di teknik geologi tapi dia kemudian bisnis kopi. Ada yang kemudian di IT, ada yang arsitek. Saya bilang boleh ya, itu bagian dari yang harus kita punyai. Kita harus pakar di bidang itu. Tapi yang tidak boleh ditawar, eksistensi sebagai seorang muslim atau muslimah soleh dimanapun berada itu. Karena soleh ini yang akan memberikan kita keselamatan, memberikan kebahagiaan yang sejati gitu ya. Jadi itu sesuatu yang terus ya kita inginkan gitu, kebahagiaan sejati ya. Mungkin alhamdulillah hari ini mungkin kita punya cucu baru, punya mungkin anak kita keterima di mana ya. Iya, tapi itu perantara, itu wasilah untuk menuju kesuksesan yang sejati, kebahagiaan yang sejati. Tentu saja dengan catatan, saya selalu mengatakan anak saya, yang apa saja yang penting soleh dan solihah. Soleh dan solihah itu ya produktif ya, kaitannya dengan Allah itu tidak boleh terlupakan. Kalau bisnis ya tetap mengedepankan kejujuran. Kalau kemudian belajar itu juga tetap tekun ya, tekun itu soleh itu tidak sekedar ubudiyah aja, tapi perilaku itu juga menunjukkan kesolehan. Jadi tidak gampang terpengaruh orang lain. Dia punya dedikasi yang tinggi untuk mendakwahkan nilai-nilai agama, walaupun gak harus ceramah gitu ya. Nah ibu-ibu yang saya cintai, saya akan masuk pada salah satu
ayat ya di dalam surat Al-Mujadilah. Jadi salah satu kekurangan saya itu saya susah untuk menyebut ayat berapa. Jadi kalau tidak salah itu Al-Mujadilah ayat 11 ya. Nanti mungkin saya bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Itu potongan ayatnya begini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ini ayat potongan sebelum di awal ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu tafassahu fil majalisi yafsahillahu boleh dibacakan, saya lupa. Ya ayyuhalladzina amanu tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, gitu ya. Jadi kemudian ada ayat itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah itu yarfa'illahu alladzina, jadi akan mengangkat ya derajat ya, beberapa derajat untuk siapa? Orang-orang yang beriman dan kemudian yang berilmu. Jadi ini meningkatkan kualitas diri itu harus dengan apa yang perlu kita tingkatkan? Keimanan kita. Kemudian yang kedua, ilmu. Ada juga yang menambahkan amal ya, tapi ada mengartikan iman itu adalah kesesuaian antara teori ya, antara ilmu dan tindakan. Itu namanya iman gitu. Jadi gampangnya begitu. Jadi kan sekarang banyak orang yang mungkin paham, ya, dia tahu ilmu sholat udah tahu begitu. Tapi yang kemudian konsisten melakukan sholat dalam keadaan apapun, misalnya dalam perjalanan misalnya ya. Kemudian ibu-ibu bisa lihat ketika naik kereta api itu yang sholat yang tidak bisa dijamak subuh itu bisa dilihat kira-kira berapa yang sholat gitu. Tahu bahwa kemudian sholat itu wajib gitu, tapi belum tentu, atau mungkin merasa enggak enak ya, jadi kok kayaknya diperhatikan. Loh, sholat tuh ya bukan urusan orang lain diperhatikan atau tidak, ini kewajiban saya dengan Allah, ya saya lakukan begitu. Nah, iman itu begitu, jadi ilmu yang dipunyai, kemudian dia punya kemampuan untuk mengamalkan, itulah karena keimanan begitu. Di Allah ya, di dalam surat Al-Mujadilah ini mengangkat ya derajat ya, mengangkat kualitas kita gitu, nomor satu karena keimanan kita begitu. Jadi iman itu sering sering banget kita ungkapkan. Ibu-ibu sering setiap kali mau ngaji di majelis taklim Azizah membaca tadi Asmaul Husna. Tapi sekarang pertanyaannya ini terkait dengan keimanan bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu maha memberi rizki. Jadi artinya Allah maha memberi rizki. Di Quran juga mengatakan bahwa Allah akan memberikan rizki pada kamu dan juga anak-anakmu gitu. Nah sekarang rizki itu ya ini harus kita kuatkan, yang ngasih Allah karena kita punya ikhtiar. Jadi tidak bisa mengatakan begini, jangan sampai kemudian kita ketularan Qarun. Ibu-ibu tahu Qarun? Sejarah di dalam Al-Quran itu ya. Qarun itu orang yang sangat kaya raya, tapi endingnya kemudian kekayaannya kemudian ditenggelamkan ya di dalam bumi ya Bu ya. Apa kalimat sombongnya Qarun? Dia mengatakan saya punya ini karena ada ilmu di sisiku, karena aku punya keahlian, aku punya kepakaran. Tapi kemudian kalau seseorang mengatakan bahwa ini karena dari Allah, ini fadlilah, karunia dari Allah, ya ini karena saya bisa ahli, karena sama Allah dikasih apa Bu? Kita itu bisa ngapa-ngapain itu, kan bisa ngeklaim ya, saya bisa jalan, saya bisa naik ke sana, bisa karena saya bawa mobil, tapi yang tidak punya kita? Karena Allah masih memberi kita ruh. Iya enggak Bu? Jadi kalau kita ibu-ibu sederhana nggih mengartikan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa dan li bagi atau kepunyaan Allah ma apa yang fis samawat di langit wa ma fil ard dan juga di bumi, itu semua kepunyaan Allah. Artinya apa?
Kita melakukan banyak hal, kita bisa macam-macam, kita bisa kaya, kita bisa punya segala macam, kita punya kedudukan tertentu misalnya, itu karena kita dikasih ruh. Iya enggak, Bu? Lah saya megang ini karena ada ruh, kalau enggak ada ruh kan enggak bisa. Itu untuk mengatakan bahwa Allah itu Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Sehingga kemudian kenapa sih kalau ibu-ibu mau naik kendaraan, apa doanya, Bu? Bukan bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau itu nunut bonceng, bismillahirrahmanirrahim. Apa, Bu, doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Ibu-ibu tahu artinya? Tahu artinya? Ada yang tahu? Boleh ngajeng? Cek MT Aziza. Jadi nggak apa-apa ibu ini saya uningi kok ibu apa Bu Nur Aziza itu kok gitu sih gitu ya. Jadi Subhanalladzi maha suci Allah sakhkhara lana, yang sudah menundukkan ini napa jenenge kendaraan ini gitu, Bu. Jadi artinya itu semua karena Allah. Kita nggak bilang nggak mobilku anyar, motorku anyar kok. Computerized ya, apalagi sekarang canggih gitu ya. Lupa itu bunyi gitu ya. Mobilnya agak cerewet ya, lupa apa pun ding gitu ya. Tapi kita kan subhanallah sebagai seorang yang meyakini, mempunyai keimanan yang tinggi kepada Allah, ini semua adalah karena Allah. Allah menundukkan ini gitu loh. Karena kita bisa megang kontaknya, karena kita bisa pegang setirnya. Kalau enggak ya enggak bisa kan, Bu? Jadi ini untuk menunjukkan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu kepunyaan Allah. Supaya kita, jadi keimanan kita harus sampai begitu gitu. Jadi kalau sama, jadi kalau misalnya ibu-ibu sering begini, saya punya teman kemarin padahal dia itu menjaga makannya bagus ya, kemudian olahraga, kemarin meninggal. Loh, lupa ya bahwa meninggal itu enggak tanpa sebab ya. Allah artinya bukan tanpa sebab, itu kehendak Allah. Ada orang yang mungkin sakit lama belum, ya itu memang belum takdirnya. Ada yang enggak kenapa-kenapa meninggal. Ya ini harus keyakinan kita yang membuat. Jadi ya hayyu ya mumit tadi dibaca, yang maha hidup, yang maha mematikan, yang memberi kehidupan dan memberikan kematian itu Allah. Jadi kita tidak usah kemudian pede habis dengan misalnya apa yang sudah kita ikhtiarkan, tapi mengkoneksi, kalau sudah saya ikhtiar, saya menjemput rezeki dengan cara yang betul, sungguh-sungguh, antusias gitu ya, punya kinerja yang bagus, setelah itu Allah yang memberikan rezeki, ditambah kemudian sholat duha, doa yang bagus, setelah itu jalan kan begitu. Tapi ibu bisa nanya juga, tapi ada juga tuh kayaknya dia nggak taat gitu, tapi rezekinya lancar. Loh, kita berdoa itu bukan sekedar untuk minta rezeki yang lancar, tapi rezeki yang barokah, yang memberikan kebaikan. Iya kan, Bu? Jadi karena Allah itu maha memberi rezeki pada semua makhluknya, pada semua manusia, mau dia beriman, mau dia ingkar, mau dia maksiat, mau dia taat, semua dikasih rezeki, Bu. Jadi ibu-ibu jangan kebalik, jangan sampai kemudian sholat duha itu jadi transaksional. Aku sudah mengupayakan ya, sudah mau punya ya, sedang usaha, punya ekonomi atau mungkin apapun gitu, tapi kok gini-gini aja gitu ya. Oh, mungkin kurang sedekah, sudah juga sedekahnya. Ini harus kita punya keyakinan Allah yang memberikan rizki. Artinya apa? Kalau kita semua dinisbatkan kepada Allah, kita koneksikan kepada Allah, kalau kemudian itu kita terwujud keinginan kita, mesti kita bersyukur dan makin taat. Kalau kemudian belum, kita pasti legowo gitu. Memang belum saatnya, pasti Allah akan memberikan di waktu yang tepat. Itu pasti begitu. Ya, tapi kalau orang kemudian sholatnya transaksional, kemudian doanya juga transaksional, itu ditagih. Udah doa berlama-lama kok belum. Jadi biasanya terus muteng gitu. Ada doa yang sering dimunajatkan ya, rajin begitu, kok belum juga Allah ngasih, terus mutong. Nah ini kata Rasulullah itu salah satu doa yang tidak terkabul itu orang yang doanya itu tergesa-gesa. Apa tuh tergesa-gesa? Doa ya, kemudian belum dikasih oleh Allah, kemudian meninggalkan, nggak mau doa lagi, itu namanya tergesa-gesa. Artinya apa? Kalau Allah belum ngasih, pasti nanti dikasih.
karena kita orang beriman, mungkin belum dikasih di dunia, tapi pasti ya nanti akan diganti dengan yang lain. Mungkin juga akan menjadi saving kita di akhirat. Itu bagusnya. Kalau orang yang punya keimanan mensikapi satu rezeki itu begitu. Nah, kemudian bagaimana orang iman yang beriman itu mensikapi masalah? Ibu-ibu punya masalah? Semua lah Bu, hidup itu banyak PR-nya Bu, gitu. Tapi kayaknya saya lihat teman saya itu guyang-guyu gitu ya. Ya niku napa jenenge? Sawang sinawang nggih. Bisa jadi kemudian kalau di rumah itu PR-nya banyak nggih. Tergantung kita mensikapi itu gitu. Wah, sekarang itu kemarin ibu-ibu corona 2 tahun itu macam-macam ya. Ada yang kakak ipar saya sendiri itu akhirnya sakit ya, sakit napa asam lambung. Sederhana karena dia membayangkan kok anaknya piye gitu, 2 tahun nggak ketemu gitu ya. Dia kangen. Jadi kemampuan untuk menganalisa itu dengan kepasrahannya itu nggak bergandengan erat gitu. Nggak kayak piye, padahal dawa piye-piyenya banyak, akhirnya padahal aku gak pengen nilai ya ora iso, anakku kon bali ya ora iso, akhirnya sakit gitu. Tapi kalau kemudian ya anak ini adalah anakku, tapi ini bukan milikku, ya. Begitu kemudian sudah di balik tembok ini saya tidak ketemu dengan anakku, saya kembalikan pada yang Maha memiliki. Itu beda. Jadi saya jadi ini teringat bapak saya gitu. Bapak saya itu SD tidak lulus ya. Kemudian ibu saya lulus SMP. Tapi bapak saya itu keren gitu ya. Jadi waktu itu saya kuliah di UGM itu tahun 85. Saat itu di Jogja itu banyak, kalau dulu sih kumpul kebo, sekarang mungkin namanya free sex ya mungkin ya, kumpul kebo gitu. Ibu saya itu galau gitu ya, saya diterima di UGM, padahal waktu itu tidak pakai tes loh Bu, diterima kayak gitu. Ibu saya galau, kemudian lebih berpikirnya lebih konservatif, bilang gini, rasa sekolah gitu ya, wis nang kene sing penting anakku aman, artinya tuh selamat gitu ya. Saya bilang kenapa begitu gitu. Kata ibu saya membacakan satu hadis, jadi siapa yang punya anak perempuan gitu, 2 gitu, kemudian bisa membersamai ya, selamat gitu, tidak ada fitnah ya sampai anaknya menikah, itu baginya surga. Ibu tahu begitu. Ibu saya nyekeng kekeh dengan itu, aku mau itu. Nah bapak saya bilang begini, saya dipanggil gitu ya, jadi nong gitu ya, ini bahasa Jawa Timur, ibu nggak tahu paham kayaknya. Kowe kuwi anakku gitu. Jadi aku belum pernah begitu ya meninggalkan melepas kamu sejauh itu gitu ya. Dan memang kami itu konservatif ya, waktu itu modelnya pesantren gitu, yang kuliah pertama kali di kampung di keluarga saya itu saya begitu. Perempuan lagi, kakak saya itu SMA terus kerja gitu. Lah ini kok diterima tidak tes, itu kan terus jadi heboh gimana mendiskusikannya. Nah saya cuma mau belajar dari bapak saya bilang kamu anakku tapi kamu bukan punyaku. Begitu kamu sudah tidak ada di pandangan mataku, sudah tidak bisa menembus kamu di mana, saya kembalikan kepada Allah gitu. Semoga kamu bisa mengemban amanah ini gitu ya, bahwa ini jadi bisa dibangkit itu langsung kemudian mengkoneksikan dengan Allah, itu luar biasa rasanya di sini Bu. Jadi saya mencoba mempraktekkan, jadi kok mame piye enggak gitu ya. Jadi padahal waktu itu maam juga piye saya, karena saya itu kekurangan juga gitu. Jadi bapak saya tidak mengatakan kau maammu piye enggak. Jadi tak balik kayak gitu ya. Jadi semoga Allah ya selalu membimbingmu gitu, menjagamu gitu ya. Dan kemudian menjadi ya solehah tadi dimanapun begitu ya. Jadi padahal saya waktu itu kuliah tuh dengan sangat minimal Bu. Kenapa jenenge? Biayanya, karena bapak saya bilang saya hanya punya uang SPP sama bulanan, tapi uang buku nggak punya. Dulu kan nggak ada e-book ya, masih buku gitu. Nah saya semester 2 tuh udah kerja gitu. Kerjanya itu ngeles ngaji, ngeles matematika, karena saya dari matematika ya, dari statistik itu. Nah ini luar biasa bagaimana keimanan kita itu konkret gitu di kehidupan kita itu. Jadi tidak ada gap gitu. Jadi bahwa Allah itu maha, misalnya tadi maha mengetahui ya, bahwa Allah itu maha memberi rizki, bahwa Allah itu maha menjaga, itu konkret gitu. Tidak kemudian dibayang-bayang gitu. Ini ini
orang kalau mau meningkatkan kualitas diri, yang pertama itu keimanannya ini harus kita push gitu, kita dorong. Kita hanya diangan-angan tapi terwujud ya, terrealisir ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ambil contoh yang satu, misalnya Al-Khabir. Ibu tahu artinya Al-Khabir? Allah Maha, wallahu khabirum bima ta'malun. Itu kan juga dibaca tadi ya, Al-Khabir itu Allah, wallahu, dan Allah khabir, maha tahu, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu maha tahu, maha mengetahui, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kemudian kalimat ini menghunjam dalam diri kita, kemudian terbukti dalam kehidupan kita, itu jalan ketaatan yang luar biasa. Jadi bisa jadi saya endo dengan yang lain. Endo niku napa nggih? Napa jenenge? Mengelak ya. Saya bisa mungkin sembunyi-sembunyi dikit, saya mungkin bisa bersembunyi itu ya, staftu niku menyembunyikan diri napa tidak terus terang, atau bisa saya mempunyai rahasia ya, mungkin ya. Tapi dengan Allah kan enggak gitu. Jadi bagaimana saya meyakini bahwa Allah itu Al-Khabir, maha mengetahui, itu bukti nyata ada dalam kehidupan kita. Sehingga ketika misalnya Arab ngerasani itu langsung ada alarmnya dalam tubuh kita. Ada Allah maha tahu. Mungkin temanmu yang kau rasanya nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Dan itu ada konsekuensinya. Jadi ini jadi Asmaul Husna yang kita baca ya, sekali lagi itu harus kita hunjamkan gitu. Dalam hati dan dalam pikiran, kemudian kita buktikan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk meningkatkan kualitas diri ini, Allah akan mengangkat derajat kita di surat ini. Yang pertama itu karena kita ya punya keimanan yang ya, sekali lagi keimanan yang terbukti di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu walladzina utul ilma, jadi ilmu ya. Jadi ilmu itu nggak boleh ada titiknya ya Bu ya, belajar itu okay? Jadi kita bilang aduh saya sudah tua gitu ya, saya sibuk gitu. Siapa sih yang nggak sibuk gitu? Ya kan ibu kan ibu rumah tangga. Emang ibu rumah tangga nggak sibuk? Sibuk nggak Bu ibu rumah tangga? Sibuk ya. Gitu ya. Makanya ya, jadi apalagi jadi ibu rumah tangga yang profesional. Wow ya. Profesional itu maksud saya itu ada planning gitu loh. Jadi artinya itu ada planning, ada evaluasi ya. Itu pasti begitu, itu kan ibu rumah tangga yang keren gitu. Ilmu gitu. Makanya kemudian belajar apa saja yang memberikan manfaat dunia akhirat pada kita gitu. Jadi makanya kemudian kita harus tahu nih, siapa sih diri kita ini gitu. Maksudnya, saya Nur Azizah ya tahulah gitu ya. Saya melihat apa sih potensi baik saya, apa sih potensi lemah saya kemudian saya bisa belajar apa gitu supaya bisa memberikan manfaat dunia akhirat pada saya sendiri. Itu kan ilmu itu begitu ya. Jadi ilmu itu tidak hanya di atas kertas loh Ibu ya. Jadi ilmu itu membaca itu dengan paham ya. Jadi, makanya saya tadi matur belajar di majelis MT Azizah, pulangnya bawa sesuatu. Satu kata saja. Oke gitu. Saya selalu begitu Bu. Baiklah saya bisa belajar, mungkin bisa jadi dari kajian atau mungkin dari teman-temannya gitu. Wah, Masya Allah ya, ibu ini begini, ibu ini begitu ya, kita belajar. Jadi ilmu itu, kata Rasulullah itu tidak ada periodisasinya, nggak ada. Jadi maksudnya belajar itu ya sudahlah S1, yaitu formal, di lembaga formal, di lembaga informal, bahkan yang autodidak itu abadi, sampai kemudian Allah memanggil kita begitu. Makanya tidak boleh tidak semangat dalam belajar itu. Kula Bu, kok kula saya itu memang orang desa di kampung ya, di kampung Jaban itu. Saya itu alhamdulillah
diberi kesempatan oleh ibu-ibu itu ngajar ibu-ibu GM, ada kelas namanya kelas tahsin, kalian kelas tarjim, terjemah perkata, gitu ya. Nah, yang saya itu antusias, yang saya itu apresiasi banget dengan jamaah itu, dengan ibu-ibu itu, karena mereka itu para senior. Jadi untuk tidak menyebut lansia, ya. Jadi, masya Allah Bu, ada yang umur 80 tahun Ibu, nggih. Enten yang 70 sekian. Loh saya di situ muda, padahal saya 56 kok muda. Saya di situ relatif paling ada 3 orang mungkin yang 50-an, yang lain tuh di atas 60, di atas 70. Apa yang menarik dari beliau itu Bu? Jadi kan ada bukunya kan ya. Kemudian saya baca satu ayat, saya terjemahkan bareng-bareng. Jadi kalau yang mungkin masih ada kata yang baru, saya sebutkan gitu. Selesai satu ayat, saya ulangi lagi. Sudah selesai, saya tanya, sinten ibu yang mau nyoba baca dengan artinya? Saya panggilnya Nunung ya. Saya Mbak Nunung, itu di Zoom loh Bu. Malam lagi ya, saya masya Allah gitu ya. Saya Mbak Nunung, saya Bu Nunung gitu. Rebutan Ibu. Luar biasa. Saya sampai gini kalau nangis dalam hati saya sendiri, aku bisa enggak ya ketika sudah berumur seperti beliau-beliau itu, saya masih semangatnya menggelora, semangatnya menggebu kayak begitu gitu. Jadi antusias gitu. Bahkan Bu, kemarin itu ada halaman yang tidak ada. Beliau-beliau itu menyiapkan diri di grup ngendiko, Bu nyuwun pangapunten, Bu Nunung niki kok halaman ini tidak ada. Masya Allah, ternyata mempersiapkan juga belajarnya itu Bu. Tapi kalau kita kan belum tentu ya. Ngaji ya ngaji lah gitu ya. Jadi kan enggak lah, MT Azizah itu MT yang mulia ya. Ngaji ya ngaji lah gitu ya. Jadi udahlah, lumayan lah kita tadi diberi kesempatan malaikat membersamai kita. Ya itu fadilah, tapi kita harus ada yang lebih lagi gitu, ada yang konkret gitu dari kita begitu. Jadi nggak ada matinya begitu. Jadi nggak ada orang yang tidak sibuk. Tapi kemudian di sini pentingnya apa? Ya mengelola aktivitas gitu. Saya punya anak, punya cucu, berarti kan punya menantu juga ya. Jadi artinya itu tadi harus nih memberikan sugesti pada diri kita bahwa ini tidak boleh mager gitu tuh. Generasi Bu? Mager, baper, bahan, aduh ya Allah gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi ayo Bu tindak MT Azizah anu gitu. Kok ketawa sih, menyinggung ya Bu ya. anu gitu ya. Oh iya Bu, insya Allah. Padahal insya Allah jane ra iso ya. Sakjane ora pengen mangkat tapi ora penak ya sama ibu-ibu pengurus gitu ya. Wes di WA kok ora mangkat, insya Allah Bu, padahal nggak pengen datang. Nah makanya kemudian ya ini berhubungan sekali gitu ya. Jadi belajar itu kaitannya dengan mengelola aktivitas, mengelola waktu. Jadi tidak gampang menyerah, gitu, tidak gampang lemah. Ya. Itu Azizah kan tadi perkasa Bu ya, perkasa mulia artinya nggak gampang lemah itu. Jadi sebenarnya kita itu kalau saya mempelajari ya diri saya sendiri itu, kita itu gampang banget mentolerir diri sendiri, benar nggak Bu? Tapi kalau dengan orang lain itu susah mentolerir. Kalau dengan diri kita, ini lebih bisikannya ini lebih banyak ya. Jadi ora apa-apa lah wong rada mendung gitu ya. Jadi jadi yang bisikin kita sendiri yang itu melemahkan. Jadi ini yang harus kita cermati ini. Ini suara siapa ya gitu ya. Jadi suara yang melemahkan diri. Jadi kita sering banget mentolerir diri kita sendiri. Ora apa-apa lah sekali-kali. Sik nanggung ya. Engko sik waktune sih dawa. Ya, itu Masya Allah, itu armadanya siapa Bu? Armadanya syaitan. Ya, jadi kita itu sat-sat gercep tapi terplanning, tapi tidak ada yang terdolimi. Bagaimana kata Rasulullah itu, anak kita punya hak, suami kita punya hak atas kita, diri kita juga punya hak atas kita, Allah juga punya hak. Makanya semua terlampaui gitu. Jadi saya Bu ikut ini program tahfidz khusus ya. Jadi ada ustadzah, ada beberapa orang tapi ada yang mendampingi gitu. Ustadzah punya tentu saja punya target ya. Jadi ibu-ibu seminggu sekali sekian gitu Terus dan itu biasanya personal gitu. Nah, saya yang anti itu tidak mengatakan gini waduh, biasanya kan waduh dulu itu. Aduh, kula hari ini enggak. Saya selalu mengatakan
Saya berjuang ustazah, saya ikhtiar. Gitu Bu. Jadi itu kalimat itu kan kalimat bukan mentolerir, tapi kalau waduh agenda saya itu hari ini banyak sekali Bu. Ya saya kulon niki anak cucu saya, anak saya ujian sehingga saya itu ngomong cucu. Semua orang tuh nggak usah diceritain, punya kesibukan sendiri-sendiri. Emang situ sendiri yang punya cucu ya kan gitu ya. Jadi kan itu pertanyaan itu harus kita jawab sendiri. Emang yang sibuk kowe dewe, emang yang punya anak yang dengan segala macam itu enggak gitu. Makanya kemudian saya tidak mau melemahkan karena saya azizah, saya perkasa begitu dalam hal semangat dan juga tekad. Saya mengatakan saya akan ikhtiar ustazah, saya ikhtiar ustazah begitu. Saya berjuang ustazah. Gitu. Jadi padahal waktu itu saya juga kan ditarget nggih Bu Nunung nanti ngantos ini nggih. Saya juga bacanya tuh ya masuk kula nggih kan enggak juga ya. Saya juga berat juga ya banyak gitu batin saya, tapi saya enggak mau mengikuti rasa itu. Tapi saya ikhtiar ustazah, saya berjuang ustazah. Di hari H diminta kelar Ibu. Masya Allah, karena kita dimampukan, karena kita sudah apa Bu? Mensugesti diri kita sendiri, memberi semangat diri kita sendiri. Tapi kalau aku rada pusing-pusing piye gitu loh. Jadi Masya Allah gitu ya. Jadi ya saya itu apakah saya juga sering sakit juga Bu, atau bilang iya. Saya pernah malas enggak? Pernah juga. Tapi enggak boleh ngendon. Ngendon itu apa? Enggak boleh berlama-lama di tempat saya kalau malas tuh. Kadang-kadang juga futur tuh. Aduh tiba-tiba ya agak males gitu ya. Itu manusiawi banget Bu. Tapi yang tidak boleh itu berlama-lama. Ya bolehlah mungkin 1 jam gitu ya. Sampai aku kok tiba-tiba orang itu kan kadang-kadang begitu ya. Kok terus ngapa gitu, terus malas, mungkin macam-macam ya, terus akhirnya numpuk, akhirnya tiba-tiba itu malas gitu ya. Terus kok memeng ya, masak memeng ya. Mau servis ke anak malas gitu ya, mau nganu suami kok malas. Ibu-ibu pernah gitu enggak? Ada lah kadang-kadang waktu kayak gitu. Itu manusiawi. Tapi yang tidak boleh itu dilama-lamain, lama di teman, nggak boleh begitu. Kita harus segera move on, gitu ya. Jadi belajar ilmu itu bisa meningkatkan kualitas diri. Saya sering mengatakan begini ya, kalau ibu-ibu semua punya HP ya. HP itu kan di casingnya macam-macam kan. Mau harap gambar apa, casingnya mungkin ada yang lebih mahal dari HP-nya mungkin ya. Tapi sebenarnya itu kita menggambarkan pada kita. Jadi apa yang nampak pada diri kita itu kan casing ya Bu. Saya pakai baju yang ada manik-manik gitu. Mungkin harganya ada yang 20 ya misalnya ya. Ini 1 meter 16.000 misalnya gitu ya. Kemudian ada juga mungkin anak saya, janganlah aku suka yang kayak gini, boleh gitu ya. Tapi yang tidak boleh itu adalah ini kualitas diri kita. Jadi ini iyalah ini selera sih. Ini ranahnya itu boleh gitu. Saya mau milih warna apa itu selera gitu. Selama memenuhi ketentuan syariahnya itu boleh saja. Tapi gitu ya. Ini kan casing gitu. Nah, diri kita itu kontennya itu diri kita begitu. Kualitasnya itu ada diri kita. Bagaimana seseorang itu dikatakan berkualitas? Dari cara ngendikannya. Ini ya cara berpikirnya, cara bertindaknya itu berkualitas gitu. Tidak sekedar casingnya gitu. Karena casing itu pilihan. Orang boleh ya mau pakai yang seperti apa, tapi yang terus harus kita punyai bersama itu adalah kualitas. Kita manusia yang berkualitas. Oke, jadi iman ya, ibu-ibu, kemudian ilmu ya. Ya, nomor 3 itu ini Bu. Konsisten gitu ya. Gitu ya. Jadi terus ya istiqomah itu untuk meningkatkan kualitas diri itu jangan lupa begitu, istiqomah gitu. Terus ya meningkatkan iman itu konsisten ya. Godaan istiqomah itu banyak atau enggak sih? Banyak banget gitu ya. Sampai Rasulullah itu pernah begini Bu, ditanya. Ada sahabat itu ya bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah gitu, kulli fil islami qaulan." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam satu kata aja gitu. Jangan panjang-panjang. Ini kan ceritanya minta nasihat pada Rasulullah, ya. La as'aluka ahadan ba'daka.
aku nggak akan nanya lagi deh gitu pada orang lain setelahmu gitu. Sahabat tadi gitu, saya pengennya itu dikasih tahu tapi ojo dowo-dowo gitu, angel gitu ya. Yang simple, yang cekak aos. Setelah itu aku nggak nanya lagi pada yang lain. Apa kata Rasulullah? Kul, ya. Katakan amantu billah, berimanlah kepada Allah. Aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian beristiqomah. Nah, ini istiqomah gitu. Salah satu istiqomah, syarat istiqomah nih gitu Bu, membawa punya komunitas nih, punya jamaah gitu. Karena saling napa nggih mengingatkan kontrol sosial gitu loh. Jadi masa sih MT Azizah gitu, misalnya kayak gitu ya. Jadi ini penting ya, salah satu untuk menjaga keistiqomahan itu adalah kita punya komunitas kebaikan. Apalagi kemudian sampai antil jannah ya, ilal jannah. Istiqomah gitu. Nah, ibu-ibu yang saya cintai, kemudian apa ya sarana yang perlu kita butuhkan ya ketika kita untuk meningkatkan kualitas diri itu gitu. Satu kata sih sebenarnya adalah muhasabah. Jadi muhasabah itu evaluasi diri. Jadi evaluasi diri itu boleh ya, boleh harian, boleh mingguan, tapi nek tahunan kayaknya dijamin lupa ya. Aku ngini ngopo wae ya bulan sasi ini lupa ya. Luar biasa kalau kita itu bisa dimampukan oleh Allah ya, menjelang tidur itu ada lembar evaluasi untuk diri kita sendiri. Makanya seneng kok Bu nulis-nulis tuh nggih, tidak hanya pembukuan ya, keluar masuk saldo, gak hanya itu ya. Jadi ibu-ibu profesional, ibu rumah tangga profesional itu ada itunya Bu. Saya termasuk gitu ya. Jadi soal dulu itu belajar berkeluarga itu, mengatur keuangan itu. Ini untuk evaluasi sama ya. Jadi saya punya stabilo merah, kuning, hijau. Ya, jadi setiap akhir bulan gitu saya evaluasi. Karena kita jenenge bukan berarti ini untuk amanah rizki itu ya. Oh, yang hijau ini diteruskan, boleh ini. Kuning ini ya sesekali lah ya, jangan banyak gitu. Kalau merah nggak boleh lagi gitu ya. Jadi dulu ibu-ibu, saya sedang mengajari anak saya yang baru menikah, baru punya anak satu umur 16 bulan tuh, gitu tentang manajemen keuangan tuh begitu gitu. Jadi apalagi anak sekarang itu sidik-sidik online ya, wah nggak kelihatan tuh habisnya berapa. Nggak hanya anak-anak Bu, ibu-ibu juga, ibu-ibu juga gitu ya katanya sih. Tapi saya bilang itu online tuh menggoda banget itu ya. Wong itu pasarnya kok nyandeng ya Bu, ya toh. Wah diskon, beli satu dapat 3, waduh gitu ya. Ya itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau berlebih-lebihan. Jadi semuanya itu boleh. Nah kalau berlebihan itu namanya jenis taswif ya. Taswif menunda. Berlebih-lebihan itu lali saya lupa. Ya al-ghulu boleh, itu berlebihan dalam beragama. Musrif ya. Jadi saraf. Jadi itu israf. Nah, ya. Jadi israf ya. Israf ya, bukan kalau israf itu mulia, tapi kalau pakai sin itu namanya berlebih-lebihan. Makanya kan dalam Quran itu kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Bersandanglah, mau ngoleksi apa-apa, jangan berlebih-lebihan. Kan begitu itu sih rambu-rambunya itu doang gitu kok nggih. Makanya kemudian stabilo itu penting jadi. Itu evaluasi karena dari nol ya kita berkeluarga itu. Oke, yang merah. Saya sampai kemudian uang parkir waktu itu 50 rupiah ada catatannya. Sampai kemudian saya punya saldo bulan ini sekian. Itu ibu rumah tangga profesional. Sehingga suatu saat ditanya ketok wingi wis tak transfer, dulu belum ditransfer ya, kasih sekian. Saiki kok wis entek gitu ya. Ini loh catatannya gitu ya. Jadi kita nggak mureng-mureng ya. Ra ngerti polek bensin naik gitu ya. Minyak kemantul, dawa banget telur ya saya udah turun. Jadi kita profesional gitu, ada data, jadi tidak mengedepankan rasa. Kok gini mah gitu, ini catatannya gitu. Oh wah itu luar biasa. Jadi saya biasa bikin proposal kalau mau melakukan sesuatu Bu ke suami gitu ya. Jadi termasuk waktu mau mantu tuh pakai proposal gitu. Karena apa?
ini ibu rumah tangga profesional ya. Jadi ini sebenarnya menghibur saya sendiri karena saya dulu profesional terus kemudian memilih jadi ibu rumah tangga. Jadi saya gabung jadi ibu rumah tangga profesional. Buat proposal ketika mau mantu kita sepakat konsepnya begini, budgetnya segini, sumber dananya ini gitu. Jadi itu dicatat sepakat gitu. Nggak boleh berubah di tengah jalan. Kan biasanya kan sering berubah ya. Misalnya tantenya bilang mau aja ngene, misalnya budenya bilang, ibu kita bilang, mungkin anak kita minta yang kayak gimana gitu kan, itu kan membuat apa Bu kacau gitu ya, yang perencanaan planning itu. Makanya harus kuat karena suami saya bilang, jadi nanti kalau totalnya kalau ada apa jenenge kelebihan apa jenenge nek di luar dugaan apa jenenge itu ada biaya di luar dugaan. Kok lebih dari 1% katanya, dia mengatakan ke saya itu berarti kue belum pinter. Mantap tahu ya. Jadi itu wah saya belajar itu ya. Jadi tanya sana, catering menunya apa ganti lagi gitu ya. Masya Allah ternyata saya diajari banyak oleh suami. Dengan segitu aja, nek kue berarti lebih dari 1% berarti kue urung pinter. Mantep. Akhirnya apa? Kok ngenyek toh? Kan nggak gitu ya. Kalau kita itu kalau baper itu kalimatnya gitu kok. Enggak, kalau saya enggak baiklah ya, saya melihat perspektif lain, berarti mengajari banyak hal. Buatlah proposal, gitu ya, buat tuh, tanya sini, kok KCE 2.000 ya, padahal peng sekian, Mbak Niki diganti Mbak, gitu ya. Jadi terus apalagi itu pengalaman gitu ya. Jadi itu sesuatu yang apa namanya harus kita punyai gitu ya. Jadi muhasabah, jadi evaluasi diri. Apa sih potensi kurang kita? Apa sih potensi baik kita? Yang baik itu kita lejitkan, ya toh? Kita push sehingga kemudian jadi kelebihan kita. Kemudian yang kurang kita coba benahi gitu. Perlahan. Ya, perlahan-lahan, tidak usah al-hulu. Al-hulu itu semangat baru kemakbek gitu enggak gitu. Kita perlahan. Jadi misalnya ya, saya evaluasi tentang ubudiyah saya, sholat 5 waktu, alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik. Karena pertanyaannya, sholatnya tadi ngefek gak ya ke saya? Oh aku banyak yang belum tahu artinya, saya baca artinya. Supaya itu mendukung kehusuan, supaya itu bisa mampu menjaga saya dari perbuatan keji dan mungkar seperti yang Allah inginkan. Innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Oke, saya pelajari, oh berarti saya harus butuh ini. Oh waktunya saya terlalu ke susu. Ini berarti harus prepare. Itu ada Bu gitu. Itu evaluasi, itu muhasabah begitu. Dari sisi ubudiyah, oh saya kurang, mungkin perlu tambah sholat sunnahnya yang mungkin baru bisa maghrib saja. Jadi bertahap, tidak kemudian semua dilakukan begitu sampai kemudian ada yang terbengkalai. Loh sampai lemah kok nggak sempat bikinkan apa gitu untuk suami. Wah aku gak seneng ngaji, loh nggak boleh kayak gitu Ibu. Ya jadi gak seneng ngaji, jadi semua itu ada apa? Tawazun, ada keseimbangan. Tadi saya menyampaikan semua itu punya hak. Allah punya hak, suami kita punya hak atas kita, anak kita punya hak, kita sendiri punya hak. Jadi kalau capek, ya jangan Ibu walaupun punya idealisme. Saya tuh nggak bisa kalau melihat rumah kotor. Oh sampai capek itu dikerjain baru sakit, ya nggak juga ya sudahlah. Tapi nggak bisa Bu, mata saya tuh benar-benar nggak bisa, dilatih. Lah nek kesel Bu, apalagi sudah badan tua kayak begini gitu. Rasanya kok isolnya dihayai kabeh ya. Ternyata nggak bisa. Ngempun bertahap besok lagi. Perlu. Jadi kita cari dari sisi ubudiyah. Oke. Kemudian dari sisi ini ya, perilaku. Saya tuh kok rodok seling mengeluh ya gitu. Ya, ini harusnya bagaimana supaya tidak mengeluh gitu. Ya, jadi mengeluh itu gampang mengatakan aduh gitu. Terus sering apa ya menyampaikan keluh kesah itu kan namanya mengeluh ya. Boleh nggak sih mengeluh itu? Boleh kalau pada tempat yang tepat gitu. Apalagi dengan Allah. Jadi mungkin kita bisa melihat orang itu nggak pernah nangis tapi bisa jadi di hadapan Allah banyak menangis gitu. Itu kita evaluasi apa yang perlu kita tingkatkan. Oh saya harus lebih. Ya, tadi saya sebut, saya sering mengatakan saya harus gak lebih baperan, saya harus bisa menjaga emosi, saya harus lebih banyak ridho, saya harus lebih dekat dengan anak saya harus lebih banyak berkomunikasi dengan suami saya. Misalnya, oh berarti ini kan evaluasi semua tuh, gitu ya. Jadi
Oh, ini sampai jam berapa? Saya malah belum lihat. 9 sampai setengah 10 nggih. Nggih, terus ada pertanyaan nggih. Nek saged. Nggih, jadi muhasabah kata Umar ibn Khattab itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi evaluasilah dirimu sebelum datang yaumul hisab. Jadi ini ibu-ibu boleh ya, makanya lembar evaluasi itu penting gitu. Ya ibu-ibu terserah ya bikinnya ya. Jadi tadi dari sisi ubudiyah. Nah, kemudian dari sisi amaliyah ya. Jadi misalnya begini ya, saya itu kok kenapa datnyeng itu kenapa ya datnyeng itu? Datnyeng itu kenapa ya? Mut-mutan ya. Mut-mutan. Mut berarti enggak mut beneran ya. Jadi mudi ya. Jadi kalau melakukan ini kalau ada ininya sih saya iya gitu ya. Ya ini perlu kita evaluasi sebenarnya esensinya di mana. Begitu ya. Saya punya teman itu, dia seorang ibu rumah tangga tapi juga seorang dosen. Dan kebetulan perempuan ya teman saya ini, dia sekolah sampai S3. Saya belajar banyak ya dari beliau itu. Dia mengatakan, saya selalu profesional dalam melakukan apa saja Mbak. Ini kalimatnya profesional. Maksudnya gitu ya. Nek sekolah jelas lah aku profesional, mau ada timingnya segala macam. Artinya saya selalu melakukan semuanya itu dengan kesungguhan. Aku masak ini sungguh-sungguh loh Mbak, gitu ya. Jadi tidak ada yang kemudian saya karena beliau kan bekerja, saya tidak pernah mengatakan bahwa masak ini grade-nya lebih rendah daripada saya mengajar. Sehingga kemudian aku ngeladeni bojoku itu bukan berarti saya, padahal dia punya kedudukan ya, punya jabatan di kampus itu bukan berarti lebih tinggi. Sehingga saya melakukannya itu sungguh-sungguh. Saya bilang kok bisa begitu? Karena saya tidak pernah tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Sehingga semua amal kebaikan saya lakukan dengan kesungguhan. Masya Allah. Jadi dia cerita begini Bu, ketika S3-nya di Jerman tuh, jadi memang laptopnya isinya begitu buka ya langsung disertasi gitu. Suatu hari itu dia ujian gitu ya. Waktu itu belum ujian disertasi tapi ada ujian mata kuliah atau ada tugas begitu, dia menyiapkannya itu santai, tidak pernah begini suaminya, ayo mas tolong dong dukung nih mama gitu, anak-anak ini mama mau ujian, enggak dia. Oke, anakku tuh senengnya sego goreng Mbak. Waktu itu di Jerman dia dengan keterbatasan beasiswa ya tak gawe iki dhisik. Terus kemudian saya tidak pernah panik dengan wah iki kok aku kudu ujian iki Mbak, ayolah aku dibantu, enggak. Bisa jadi gitu ya, amalan ini sekedar saya buat nasi goreng di waktu yang sangat hektik gitu, dengan keterbatasan yang saya punya, itu yang diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Wah saya itu diceritain itu nangis Ibu, jadi keren banget dia. Jadi mengatakan Rabbana taqabbal bina, ya Allah terimalah apa saja yang dari kami itu dari yang sangat kecil. Dia semuanya tuh sungguh-sungguh. Bahkan kemudian melakukan ini pekerjaan domestik ke rumah tanggaan. Jadi dia hebat di mana saja gitu. Jadi tidak timpang. Wah dia hebat ya, dia wanita karir, dia sukses gitu di kantornya, di tempat kerjanya, tapi di rumahnya dia juga hebat begitu. Masya Allah ya. Jadi saya bilang kok bisa ya mengatur waktu, mengatur rasa seperti itu gitu ya. Ternyata dasarnya itu Bu. Jadi siapa sih yang tidak ingin ya amalnya itu diterima oleh Allah, artinya apa? Dicatat sebagai amal soleh. Padahal kan sementara kan itu butuh ya, kalau dites itu kan niatnya bagaimana, tata caranya seperti apa. Saya kepingin semua yang saya lakukan aktivitas di dunia ini diterima oleh Allah, sehingga yang ada pada saya adalah sungguh-sungguh. Nah ini juga perlu kita evaluasi diri kita. Jadi udah sungguh-sungguh, misalnya ngaji gini perlu sungguh-sungguh nggak Bu? Harus. Kenapa? Sudah meluangkan waktu, gitu, meluangkan tenaga pasti, ya toh, meninggalkan mungkin ada, saya punya cucian banyak ya. Tadi Bu Ella kan jam 8 ya. Saya tadi itu agak pagi itu ada hektik ya. Anak saya yang nomor 3 itu ke Bandung dengan suaminya karena dia besok wisuda di S2 ITB. Oh, ini buatan cerita itu ya. Kemudian anak saya tadi subuh itu yang nomor 1, dia baru pulang dari Jerman, sekolah di sana. Dan kemudian anaknya, cucunya kebetulan di rumah saya, istrinya dia sedang residen di Sarjito itu
suami saya berangkatnya pagi karena pengen ikut senam. Masya Allah itu, padahal semua maunya bawa sangu bekal nasi itu loh Bu. Wah ini kan Bu Ella jam 8 gitu, jadi saya mempersiapkannya itu tidak, enggak panik. Oke, saya buat apa ya besok? Oke, saya buat nasi kuning. Di planning, Bu. Alah masak di planning supaya apa? Waktunya cukup. Saya buat nasi kuning karena saya suka. Simple, ya kan? Terus pagi tadi masih ada nasi putih digoreng. Pakai telur, sederhana gitu. Kemudian suami saya butuh jus, masih punya. Jadi bawa bekal, bawa nasi. Anak saya, aku nggak mau jajan di kereta, mau bawa sendiri, bawa. Kemudian cucu saya, wah ini maamnya nih yang rada angel. Saya punya nuggetnya bikin sendiri. Sudah dibikin gitu ya. Artinya semuanya happy gitu ya. Saya masih punya keponakan Bu, keponakan yang yatim piatu di rumah ada, yang yatim juga ada. Jadi semua itu digerakkan. Emang saya punya SDM enggak? SDM-nya itu hanya satu, yang setrika tok. Yang lain itu kita bekerja sama. Jadi kamar mandi yang sana kamu, sana itu kan perlu gitu. Ya, jadi kita supaya kita tidak panik begitu tuh. Wah, aku tadi tuh jadi kayak CCTV itu gitu ya. Enggak lah gitu ya. Jadi kita kerjakan. Ada planning. Setelah ini apa yang perlu? Itu penting banget. Dan Corona itu satu sisi juga membawa manfaat ya, membawa dampak baik juga ke kita gitu ya. Jadi kita mulai organize gitu Bu ya. Saya sudah biasa menyiapkan makan tuh seminggu. Jadi di kulkas tuh, sehingga kalau misalnya mau bikin ayam ungkep tuh mboten ngulek dulu mboten. Jadi sudah saya ungkep taruh freezer. Jadi bikin soto sudah dibumbuin, tinggal ngasih kuah gitu itu. Jadi sibuknya cuman hari Ahad itu memang capek sih, dari belanja sampai jam 2 siang tuh selesai. Tentu saja di seling ada sholat, ada makan ya, tapi intinya tuh selesai rapi, tinggal hari ini makan udang udah dibumbuin, tempe biar nggak busuk itu sudah saya ukep juga gitu. Ya, jadi karena saya hari ini saya mau ini itu ada begitu, sehingga itu tidak ada yang saling terdolimi. Kalau saya begitu saya nggak boleh aktif di mana-mana Bu, sama suami saya nanti. Karena satu catatannya boleh gitu ya, mau aktif ya, mau pengajian, mau ikut belajar apa itu boleh. Tapi kewajiban utamanya terkait dengan suami dan anak beres. Itu saya catat, boleh pergi tapi maghrib pulang. Kalau masih ada itu harus berkomunikasi. Jadi tidak boleh kemudian jadi timpang ya. Kayaknya kemana-mana aktif, rumahnya kacau gitu ya, anaknya tidak terurus gitu. Ya itu sesuatu yang harus kita hindari. Ini bentuk evaluasi yang harus kita lakukan. Sekali kan kuncinya satu ya, melejitkan potensi positif kita. Kemudian yang kurang ini ya diperbaiki sedikit demi sedikit ya. Yang kita mampu yang mana kita, sekali lagi saya tidak pernah merekomendasikan tuh langsung berubah total, hijrah total, itu tidak, bertahap, dikit-dikit ya, sehingga kita bisa menikmati bagaimana kekurangannya, bagaimana kesulitannya, sehingga insya Allah dengan yang demikian ya, kualitas kita ya tiap hari itu berprogres, ada peningkatan, ada perbaikan, ada kemudian sehingga insya Allah kalau sudah kayak begini, kebahagiaan yang sejati akan kita dapatkan. Demikian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Monggo kita diskusi nanti, kalau bisa jawab-jawab apa, kalau mungkin ibu-ibu malah sharing ya dengan saya juga boleh, ibu-ibu juga berpendapat juga boleh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.